Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 10-17 yang berkata demikian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi, orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-Nya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kisah tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan merupakan satu-satunya mujizat yang dicatat dalam keempat Injil. Ayat 10 menyebutkan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Yesus sedang kumpulkan murid-murid-Nya secara khusus untuk menyendiri, supaya mereka memiliki waktu untuk bersama. Tetapi, ternyata orang banyak mengetahuinya dan mengikut mereka. Melihat orang banyak datang kepadanya, Yesus menerima mereka. Bahkan Ia mengajar dan menyembuhkan yang sakit. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Dalam kondisi apapun, jika kita mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Yesus selalu menerima kita. Dalam ayat 12 dijelaskan, mulai terjadi masalah. Di satu sisi, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang banyak yang datang mendekat kepadanya. Tetapi di sisi yang lain, orang banyak itu perlu diberi makan. Murid-murid mengetahuinya,
dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka datang dengan menawarkan solusi kepada Yesus, bukan meminta solusi dari Yesus. Murid-murid datang dengan cara pikiran mereka, bahwa orang banyak itu sedang kelaparan, dan menyuruh mereka pulang saja, dan mencari makanan mereka sendiri. Namun dalam ayat 13, Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Cara kita bukan cara Tuhan. Solusi kita bukan solusi Tuhan. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, jangan bawa solusi kita kepada Tuhan, tetapi biarkan Tuhan memberikan pewahyuan yang jelas kepada kita. Terkadang kita berpikir dengan cara pandang kita sendiri, namun itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau Tuhan yang menyelesaikan masalah, semuanya pasti akan mendatangkan kemuliaan. Jika Tuhan yang menyelesaikan masalah, maka setiap orang akan diteguhkan imannya. Mereka akan semakin mengasihi Tuhan dan menetapkan diri dengan kuat di dalam Tuhan. Sebaliknya, kalau kita datang kepada Tuhan dengan caranya kita sendiri, maka kita akan memperoleh kekecewaan dan mulai meragukan kuasa Tuhan. Yesus tidak menyuruh orang banyak itu pergi, tetapi menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan mereka semuanya. Ayat ini memberi pewahyuan kepada kita bahwa kitalah yang disuruh Tuhan untuk memecahkan masalah yang ada di dunia. Kita yang harus memberi makan dunia. Namun kebanyakan kita malah bergumul dengan dunia kita sendiri. Oleh sebab itu, mari bergerak dengan caranya Tuhan. Mari bangun kerohanian kita dengan caranya Tuhan. Sebab orang dunia perlu kita beri makanan rohani. Kita ini sedang memegang bakul kelimpahan secara rohani, sehingga kita harus pergi kepada orang dunia dan beri mereka makan rohani. Di sekitar kita, banyak orang yang sedang merasa lapar, bukan oleh nilai-nilai jasmani, tetapi lapar secara rohani. Gereja Tuhan harus masuk ke dalam dunia dan mengubah dunia dengan memberi makanan rohani. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hanya orang yang memiliki rasa lapar akan Tuhan yang akan dipuaskan. Kalau hari-hari ini kita sedang tidak puas dengan kerohanian kita, maka kita harus menyelidiki, masihkah kita lapar akan Tuhan? Masihkah kita memiliki pengejaran yang kuat kepada Tuhan? Kadangkala, untuk membuat kita punya rasa lapar secara rohani, Allah sengaja membuat kita mengalami lapar atau kekurangan secara jasmani dengan maksud supaya rasa lapar akan Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam hidup kita, sehingga kita mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kepuasan. Orang-orang di sekitar kita memiliki rasa lapar, tetapi mereka tidak tahu harus mencari kemana. Mereka tidak tahu bagaimana cara memuaskan rasa lapar. Oleh sebab itu, mari kita beritahu dan beri mereka makanan rohani. Kita punya roti kehidupan yang bisa kita bagikan kepada mereka, sampai mereka mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Langkah praktis untuk mengalami mujizat dengan caranya Tuhan adalah yang pertama, datang kepada Tuhan dan mengakui masalah yang ada. Setelah Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi makan orang banyak itu, dalam ayat 13, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Murid-murid mengakui bahwa yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan Yohanes pasal 6 ayat 7 mengatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Murid-murid menyuruh orang banyak itu pergi, karena mereka merasa tidak punya apa-apa untuk diberikan. Lalu mereka datang kepada Yesus dan mengakui masalah yang ada, bahwa orang banyak itu perlu makanan, dan mereka tidak punya apa-apa.
Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Dalam perjanjian baru, ada 20 kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meminta. Jadi, Tuhan mau kita datang dan mengakui setiap keperluan kita dan meminta kepadanya. Ada pemahaman yang salah yang mengatakan bahwa karena Tuhan tahu segala isi hati kita, maka kita tidak perlu lagi meminta kepada Tuhan. Tapi yang benar adalah kalau kita butuh, maka kita harus meminta kepada Tuhan. Jangan berpura-pura dan membatasi diri kepada Tuhan. Kalau kita perlu pertolongannya, kita harus datang dan mengakuinya. Kadang-kadang kita menahan diri dan malu mengaku kepada Tuhan, sehingga kita tidak dipuaskan. Mari datang kepada Tuhan, khususnya dalam persekutuan di dalam ibadah, sebab ibadah adalah tempat yang terbaik untuk kita membuka diri dan melampiaskan segala keperluan kita kepada Tuhan. Percayalah, setiap detik kita minta, setiap detik juga Tuhan bisa beri kepada kita. Yang kedua, periksa apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 9 mengatakan, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tuhan menginginkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan memberkati kita dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Kita perlu memeriksa apa yang kita punya. Tidak peduli apakah yang kita punya itu terlalu kecil atau sedikit, itu bisa dipakai Tuhan. Mujizat dalam kisah ini bisa terjadi karena ada yang mengaku dan punya 5 roti dan 2 ikan. Percayalah, mujizat Tuhan masih tersedia bagi kita. Jangan pernah menganggap kita terlalu kecil atau terlalu sedikit atau tidak penting. Apa yang ada pada kita, sekalipun itu terlalu kecil, sedikit, tidak penting, jangan anggap itu hina, karena Tuhan bisa pakai. Tuhan bergerak dari yang kecil kepada hal-hal yang besar dan ajaib. Dalam kitab Keluaran pasal 4, ayat 1 dan 2 mengatakan, "Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Sekalipun Musa tidak pandai bicara di depan banyak orang Israel, Tuhan bisa pakai Musa dengan apa yang ada padanya, yaitu sebuah tongkat yang sederhana. Tongkat Musa itu akan mendatangkan mujizat Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 17 mengatakan, "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Mari periksa apa yang ada pada kita, itu bisa dipakai Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda heran. Jangan nilai rendah apa yang ada pada kita, karena hal itu bisa membawa kedahsyatan Tuhan yang besar. Dalam kitab Keluaran pasal 4, ayat 20 mengatakan, "Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya." Tongkat Musa yang sederhana itu telah berubah menjadi tongkat Allah. Kalau apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan, maka hal itu akan berubah, bukan menjadi milik kita lagi, tetapi menjadi milik Allah. Yang ketiga, mengucap syukur. Dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 11 mengatakan, "Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 5 roti dan 2 ikan dibawa kepada Yesus, dan ia mengucap syukur atasnya, sehingga terjadi mujizat, terjadi kelimpahan 12 bakul. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal,
karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan ini bukan sekedar tentang makanan jasmani, melainkan gambaran bagaimana Tuhan ingin kita belajar sepenuhnya bergantung kepadanya. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Ia selalu menerima, mengajar, menyembuhkan, bahkan memenuhi kebutuhan mereka secara ajaib. Ada 3 hal penting yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, datang kepada Tuhan dan mengakui segala kebutuhan kita. Jangan membawa solusi kita sendiri, melainkan datang dengan hati yang terbuka, siap menerima jawaban Tuhan. Yang kedua, periksa apa yang kita punya, bukan yang tidak kita punya. Tuhan selalu memakai apa yang ada pada kita, sekecil apapun, untuk mendatangkan mujizat yang besar. Yang ketiga, mengucap syukur. Sikap hati yang penuh syukur mengandung kuasa Tuhan bekerja dan memultiplikasi berkat yang ada di tangan kita. Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi dunia yang lapar, baik secara jasmani maupun rohani. Mari kita menjadi murid-murid yang peka akan panggilan ini, dan dengan iman menyerahkan apapun yang kita miliki untuk dipakai oleh Tuhan. Karena di tangan Tuhan, apa yang tampak kecil dan sederhana bisa menjadi sangat besar dan berdampak bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadamu. Engkau selalu membuka tangan-Mu, menerima, mengajar, menyembuhkan, dan mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah Tuhan, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi.
Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.